Ini kita akan belajar satu nasihat firman Tuhan yang boleh menolong kita untuk mengingat dan mengerti bagaimana Tuhan telah memimpin kita dengan begitu luar biasa dalam kehidupan ini. Dan ini boleh menolong kita untuk mengetahui bahwa ternyata kita harus lebih setia lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita harus lebih setia lagi untuk senantiasa percaya kepada firman-Nya. Di dalam pelajaran yang kita akan pelajari pada kesempatan ini adalah satu pembelajaran yang sangat penting. Yang ini hanyalah biasa-biasa saja. Tetapi jika kita memaknai dengan baik, jika kita memahami dengan baik, maka pelajaran ini sangat membantu dan menolong kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Bisa menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita di dalam kehidupan kita yang setiap hari kita jalani. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adakah dari antara kita yang pernah memiliki pengalaman sebagai seorang gembala? Saya yakin dan percaya mungkin ada yang kita pernah memiliki pengalaman, mungkin pada masa kecil kita, pada masa remaja kita, pada masa muda kita sebagai seorang gembala. Tentu memiliki pengalaman sebagai seorang gembala adalah hal yang sangat menyenangkan. Kenapa? Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di dalam sistem penggembalaan itu. Bagaimana kita diajar untuk sabar, bagaimana kita diajar untuk boleh menjadi seorang pemimpin yang baik. Karena kalau kita tidak bisa memimpin di dalam penggembalaan itu sebagai seorang gembala, maka mungkin domba atau kambing yang kita gembalakan bisa saja terancam keselamatannya, bisa saja terancam kesejahteraannya oleh karena mungkin kurang makan, oleh karena kita tidak tahu membawa kemana dia untuk memberikan makanan yang terbaik. Jadi ada banyak hal sebagai seorang gembala yang kita bisa pelajari dari kehidupan kita, dari pengalaman kita sebagai seorang gembala. Ada seorang gembala yang dicatatkan di dalam Alkitab yang juga merupakan idola kita, menjadi sebuah sumber inspirasi bagi kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya percaya semua kita mengetahui, yaitu seorang gembala yang baik yang bernama Daud. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lihat apa pengalaman Daud sebagai seorang gembala yang bisa kita lihat, yang bisa menolong kita untuk mengingatkan kita sejauh mana Tuhan mengasihi kita dan sejauh mana kita harus lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Saya rindu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian boleh membuka Alkitabnya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 23. Ini adalah satu perikop yang kita akan coba pelajari pada kesempatan ini. Karena dalam perikop ini kita akan diberitahukan sejauh mana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan sejauh mana Dia mencintai kita. Sejauh mana Dia peduli dalam kehidupan kita. Dan itu akan menolong kita sejauh mana kita harus lebih mencintai Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Mari perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita stop dulu di ayat pertama. Daud sebagai seorang gembala, memiliki pengalaman sebagai seorang gembala. Dia mengatakan di kalimat awal, Tuhan adalah gembalaku. Dia membuat sebuah pernyataan, dia membuat sebuah deklarasi kepada banyak orang dan mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Dengan begitu bangganya Daud menyampaikan pesannya itu. Dengan begitu bangganya Daud menyampaikan statementnya itu. Dia deklarasikan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ada apa? Takkan kekurangan aku. Kalau kita mau membaca satu pasal ini saudara-saudari, maka Mazmur pasal 23 ayat pertama itu bisa dikatakan kesimpulan awal dari ayat kedua sampai dengan ayat ke-6 yang kita akan uraikan nanti secara perlahan-lahan. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, Daud menyimpulkan di awal kalimatnya,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika dia mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah gembalanya, bahwa Tuhan adalah pemimpinnya, maka dia menyatakan selanjutnya, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari, siapa dari antara kita yang tidak membutuhkan banyak hal dalam kehidupan ini? Uang mungkin, rumah untuk tempat berteduh, kendaraan untuk kita pakai beraktivitas sehari-hari, ke sekolah, mungkin ke tempat-tempat ibadah, ke tempat pekerjaan. Atau kita membutuhkan sesuatu yang lain dalam kehidupan ini. Apakah Anda memahami, apakah Anda mengerti bahwa untuk mendapatkan itu semua butuh usaha yang sangat besar, butuh usaha yang sangat kuat? Tapi pada kesempatan ini, dari pengalaman Raja Daud, kita diberitahukan bahwa ternyata jika Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan berkekurangan. Apa yang menjadi kebutuhanmu, saudara-saudariku? Apa yang menjadi keperluanmu? Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua. Mengapa Daud mengatakan, Tuhan itu gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan? Apa maksud Raja Daud? Apa yang dia artikan di sana? Di dalam ayat 2 dikatakan, mengapa Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya? Bahwa dia tidak berkekurangan ketika menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Oleh karena Tuhan yang dia sembah itu membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Sebagai seorang gembala, maka adalah tugas dan tanggung jawabnya untuk membawa domba-dombanya, hewan-hewan peliharaannya, menuju kepada satu padang rumput yang hijau. Tidak mungkin dong kita membawa domba kita atau kambing atau sapi ke padang rumput yang kering. Tidak mungkin. Apa yang mau didapatkan di sana? Ya, tidak ada gizi, tidak ada makanan. Tapi sebagai seorang gembala yang baik, maka kita akan membawa hewan peliharaan itu ke satu tempat di mana dia akan mendapatkan asupan gizi, makanan yang luar biasa. Dan Daud merasakan itu. Daud sebagai seorang domba, Allah sebagai seorang gembala, Daud melihat bahwa Tuhan telah membawa Daud kepada satu kehidupan yang berkelimpahan dengan makanan. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Rumput, saudara-saudariku, rumput hijau adalah makanan domba-domba. Ya, makanan. Kalau rumput hijau ada, tapi tidak terlalu banyak, boro-boro kita mau tidur di sana, ya kan? Makan saja dulu, makan. Kalau nanti ditiduri, dia akan menjadi layu, tidak bisa lagi dimakan. Tapi mengapa Daud mengatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau? Oleh karena rumput itu terlalu banyak, rumput itu terlalu luas, sehingga lebih dari sekedar kebutuhan. Ya, berapa banyak mau dimakan silahkan makan, masih ada. Bahkan untuk ditiduri pun masih bisa. Bayangkan itu, bagaimana Tuhan telah memberkati Daud. Dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa? Daud merasakan bahwa Tuhan memberikan dia makanan yang berkelimpahan. Bayangkan makanannya sampai bisa ditiduri. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Luar biasa, saudara-saudariku. Apalagi di dalam selanjutnya dikatakan, dia membimbing aku ke air yang tenang. Setelah Daud merasakan bahwa Tuhan telah menuntun dia, membaringkan dia di padang rumput yang hijau, maka gembala agung itu, Tuhan itu, yang adalah gembala menurut Raja Daud, gembala yang baik itu, ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang. Air yang tenang, yang mengalir dengan tenang. Di mana air itu mengalir dengan jernihnya, maka kesanalah Tuhan, seorang gembala itu akan membawa domba-dombanya. Dia memberikan ketenangan, dia memberikan kepenuhan, kebutuhan dari domba-domba itu. Dengan berikan minum, air minum, air kehidupan, air sumber kehidupan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia bawa kita. Dia bawa Raja Daud dalam pengalaman kehidupannya kepada satu mata air, sumber kehidupan yang dapat memberikan ketenangan dalam kehidupannya. Luar biasa, saudara-saudariku. Tuhan gembala yang baik itu, Daud menyaksikan, tidak membawa dia kepada air yang keruh. Tidak. Ya,
Banyak saudara-saudariku, banyak sumber air tapi sumber air yang keruh. Banyak sumber air tapi sumber air yang kotor. Tapi Daud menyaksikan Tuhan adalah gembala yang baik. Kenapa? Oleh karena Daud dibimbing ke air yang tenang. Dia mendapatkan kesegaran ketika dia tiba pada sumber air itu. Bagaimana rasanya saudara-saudara? Kalau kita tiba pada satu sumber air yang tenang, lalu kita mandi, kesegaran itu luar biasa sekali. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu sebabnya di ayat selanjutnya dia mengatakan ia menyegarkan jiwaku. Bagaimana dia tidak segar? Dia diberikan makan yang bergizi. Dia dibawa kepada air yang tenang. Kepenuhannya diberikan. Bagaimana dia tidak segar? Tidak hanya segar, tapi gemuk dan tambun. Itulah yang disaksikan oleh Raja Daud. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku, ia membaringkan aku, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwaku. Disegarkan jiwanya. Ya. Jika kepenuhan akan kebutuhan fisik kita terpenuhi, maka jiwa kita akan segar. Ya. Pikiran kita akan segar. Kalau kita cukup makan, kita cukup minum, cukup istirahat, bagaimana mungkin kita tidak memiliki kesegaran? Sangat segar sekali. Ketika kita segar saudara-saudara, maka kita sanggup untuk melakukan banyak hal yang kita akan dapat lakukan. Kemudian, apa yang dikatakan, yang disaksikan oleh Daud? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Luar biasa. Ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebagai seorang gembala, tentunya dia akan membawa domba-dombanya pada jalan yang benar. Ya bukan? Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya pengalaman sebagai seorang gembala, apakah pernah kita menuntun hewan yang kita gembalakan itu? Apakah kambing, ataukah domba, apakah kerbau, apakah sapi? Apakah kita pernah menuntun kawanan ternak ini ke satu jalan yang sempit, ya, ke satu jalan yang sangat berbahaya, kepada satu jalan yang sangat terjal, jika masih ada jalan-jalan yang lain? Apakah mungkin kita melakukannya itu? Tentu tidak mungkin. Sebagai seorang gembala, kita tentu akan membawa domba-domba itu, kambing itu, apapun itu, hewan yang kita gembalakan, tentu kita akan membawa mereka melalui jalan yang sangat baik, yang terbaik yang menurut kita, yang tidak akan mengganggu mereka, yang tidak akan menyakitkan mereka. Daud mengatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa bukan kesaksian dari Daud ini? Luar biasa. Ya. Dia ambil kalimat di atas yang merupakan sebuah kesimpulan, lalu dia jabarkan di bawah. Bukti dari bahwa aku tidak kekurangan. Bukti bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia katakan, dia membaringkan aku. Dia membimbing aku. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudari, pada waktu zaman Daud menggembalakan kambing domba, di padang yang begitu luas, ada banyak jalan di sana. Ada banyak jalan di sana. Yang jika sebagai seorang gembala tidak jeli dan tidak paham, maka dia akan masuk kepada satu jalan yang mana jalan itu bisa saja mengancam keselamatan nyawanya atau juga keselamatan nyawa dari hewan-hewan yang dia gembalakan. Jadi sebagai seorang gembala dia harus tahu betul, dia harus pelajari situasinya. Dia harus melihat dengan jelas kemana dia harus membawa ini kawanan pemeliharaan ini, ternak ini, domba ini, kambing ini, sapi dan lain sebagainya. Dia harus tahu betul jalan yang benar. Sehingga Daud dia menyaksikan ternyata Allah itu adalah gembala yang baik. Karena Daud selalu dituntun melewati jalan yang benar. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan. Dia lanjutkan di dalam ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya.
padang rumput itu yang memiliki luas sejauh mata memandang, memiliki banyak tempat yang bila mana kita salah masuk, salah jalan, itu akan mengancam bahaya dalam diri kita. Sebagai seorang gembala, juga sebagai hewan yang digembalakan. Jadi, ketika Daud menyaksikan bagaimana Tuhan telah memimpin dia, maka dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi, seorang gembala, dia akan selalu membawa tongkat. Ada juga gada. Gada itu sejenis alat pembelaan diri. Ya, alat pembelaan diri yang biasanya digunakan untuk melawan orang yang mencoba untuk merebut hewan-hewan yang digembalakan. Ya, jadi gada itu seperti alat pembelaan diri, senjata yang bisa digunakan untuk membela diri, menjaga kawanan-kawanan ternak yang dia gembalakan. Nah, kenapa Daud menyaksikan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang dapat mengancam bahaya jiwaku, lembah yang dapat mengancam keselamatan domba-domba itu, tetapi Daud menyaksikan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah sebuah kesaksian yang luar biasa sekali. Bagaimana Daud menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan itu adalah pemimpin yang terbaik. Itu sebabnya dia katakan, aku tidak takut bahaya. Kemanapun aku berjalan, kemanapun aku dituntun, apapun jalan yang kulalui, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gembala yang baik itu selalu mempersiapkan dirinya dengan tongkat yang bisa menjaga keselamatan kawanan-kawanan yang dia gembalakan. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, apalagi yang dikatakan Raja Daud yang menjadi kesaksiannya bukti dari bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Ayat 5 mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Luar biasa saudara-saudara. Ya, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Tuhan menyediakan kebutuhan. Tuhan memberikan sebuah apresiasi. Tuhan memberikan sebuah pernyataan kepada lawan-lawan kita dengan memberikan kita hidangan yang lezat. Ya. Tuhan mau menyatakan bahwa kepada lawan-lawan kita bahwa dia ini ada di pihakku. Ya. Dia menjamu kita, dia memberi kita makan, dia sambut kita sebagai seorang tamu yang istimewa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi ketika musuh-musuh kita, lawan-lawan kita menyaksikan bahwa gembala itu menjamu kita dengan menghidangkan makanan yang istimewa, yang lezat di hadapan kita, itu akan menciptakan kegentaran kepada lawan-lawan kita. Ya, karena mereka akan tahu, oh, dia punya sekutu, dia punya penolong, dia punya penjaga, yaitu dia yang menjamu kita, dia yang menghidangkan makanan di hadapan lawan-lawan kita. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Ya. Tidak hanya memberikan hidangan yang lezat, tapi dia mengurapi kepala kita dengan minyak. Maksudnya adalah dia memberikan satu penghormatan khusus bagi kita. Salah satu kebiasaan orang pada zaman dahulu kala untuk menjamu tamu adalah dengan membasuh kaki orang yang datang ke rumah. Tetapi ada cara yang lebih terhormat di dalam menjamu tamu, yaitu dengan mengurapi kepalanya dengan minyak. Bukan sembarang minyak, tapi sebagai bukti bahwa orang yang datang itu ya sangat dihormati oleh tuan rumah yang dikunjungi. Daud menyaksikan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Luar biasa bagaimana penyambutan Tuhan kepada kita. Luar biasa bagaimana Daud menyaksikan Tuhan sangat menghargai kita. Dia tidak hanya sekedar membasuh kaki kita, tapi dia juga mengurapi kepala kita dengan minyak. Luar biasa. Tidakkah dia itu gembala yang baik? Tidakkah dia itu Tuhan yang baik? Tidakkah dia itu seorang yang sangat peduli kepada kita? Dia berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita.
Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, apalagi yang dikatakan Raja Daud dalam kesaksiannya. Di dalam ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan itu? Seberapa lama? Seumur hidupku. Wah, luar biasa saudara-saudara. Lihat ini jaminan berkat Tuhan ini. Ya, jaminan berkat Tuhan berlaku seumur hidupku. Tidak 10 tahun, tidak 20 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tapi seumur hidup kita. Selama kita hidup, kasih Allah itu, pemeliharaan itu, kemudian perhatian itu semua diberikan kepada kita seumur hidup kita. Tidak dibatasi oleh waktu. Kalau kita hidup contohnya 40 tahun, maka Tuhan hanya menyatakannya selama 25 tahun. Tidak. Tapi seumur hidup kita, dari sejak kita berada dalam kandungan ibu kita, kita terlahir bahkan sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Maka Daud menyaksikan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kenapa saudara-saudariku? Oleh karena Dia adalah Allah yang baik, oleh karena Dia adalah gembala yang baik, oleh karena Dia adalah pemimpin yang baik. Dia tahu kebutuhan kita, Dia berikan keperluan kita, Dia tahu bahwa kita membutuhkan Dia seumur hidup kita. Dia sertai kita, Dia pimpin kita seumur kehidupan kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika kita berkomitmen untuk diam di dalam rumah Tuhan, mana rumah Tuhan yang terdekat dengan kita? Rumah Tuhan yang terdekat dengan kita adalah diri kita sendiri. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jika kita mengizinkan Tuhan hadir dalam diri kita, jika kita mengizinkan Dia hadir dalam kehidupan kita, maka kebajikan akan menyertai kita, kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, luar biasa bukan? Bagaimana Daud menyaksikan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidakkah kita boleh mengingat sejenak apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita? Tidakkah kita boleh mengingat sejenak apa yang setelah sampai usia kita saat ini yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Mungkin Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6 menolong kita untuk mengingat, oh iya benar, ternyata Allah itu maha baik. Tuhan itu gembala yang baik. Dia memenuhi segala kebutuhanku. Dia membaringkan aku. Dia menuntun aku. Dia membimbing aku. Dia beserta dengan aku setiap hari. Setiap hari. Dan Tuhan mengatakan, bila mana engkau senantiasa tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, maka seumur hidupmu kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kamu seumur hidupmu. Luar biasa. Banyak usaha yang dilakukan orang untuk mendapatkan berkat. Banyak usaha yang dilakukan orang untuk memperoleh sukacita dalam kehidupan ini. Banyak usaha yang dilakukan orang untuk mendapatkan kemurahan-kemurahan hati dari banyak orang. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika aku tinggal dalam kamu dan kamu dalam aku, maka tidak usah capek-capek untuk mencari-cari perhatian dari orang-orang lain. Untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan berkat-berkat. Cukup tinggal bersama dengan Tuhan. Tuhan tinggal bersama dengan kita. Dia katakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Luar biasa saudara-saudara. Seumur hidup kita. Ya, nggak tanggung-tanggung itu saudara-saudara. Jadi saya mau pastikan, saudara pemirsa sekalian, dan saya yang ada di tempat ini, saya mau pastikan bahwa hingga pada usia kita tahun ini, hingga pada usia kita saat ini, itu semua terjadi karena pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat semua pimpinan Tuhan di masa-masa yang lalu, dengan mengingat semua bagaimana Tuhan menyertai langkah-langkah kehidupan kita, Dia penuhi segala kebutuhan kita, Dia bantu kita menyelesaikan pergumulan-pergumulan kita, Dia tolong kita melewati jalan yang berlembah ini. Tidakkah kita harusnya lebih percaya diri menghadapi hari esok? Daud menyaksikannya. Daud telah menyaksikannya. Ada satu kutipan yang ditulis oleh seorang penulis buku rohani yang bernama Ellen G. White.
Dia tuliskan dalam bukunya Life Sketches halaman 196. Kita tidak perlu khawatir di dalam menghadapi hari esok. Kita tidak perlu khawatir menghadapi hari esok, kecuali kita telah melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita, bagaimana Tuhan telah mengajar kita di hari-hari yang lalu, di masa-masa yang lalu dalam kehidupan kita. Pelajaran firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita agar kita jangan pernah melupakan pimpinan Tuhan di masa-masa yang lalu. Ingatlah apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita. Jadikan Dia gembalamu, jadikan Dia pemimpinmu, jadikan Dia menjadi sumber sukacitamu. Dan Dia mengatakan, engkau tidak perlu khawatir menghadapi hari esok, kecuali engkau melupakan bagaimana aku telah memimpin kamu, bagaimana aku telah mengajar kamu di masa-masa yang lalu. Jika kita senantiasa mengingat Dia, jika kita senantiasa mengingat bagaimana Tuhan memimpin kita, jika kita senantiasa mengingat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, jika kita senantiasa mengingat bagaimana Dia menolong kita mengatasi banyak pergumulan dalam hidup di hari-hari yang lalu, jika kita mengingat itu semua, maka kita tidak perlu khawatir menghadapi hari esok. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mari kita menetapkan hati kita. Mari kita menetapkan pikiran kita. Mari kita membuat komitmen dalam diri kita untuk menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Gembala yang agung, gembala yang baik. Izinkan hatimu digembalakan oleh Tuhan. Izinkan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Karena Dialah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami telah melihat bagaimana Engkau telah menggembalakan kami dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk senantiasa percaya kepadamu, menjadikan Engkau gembala kami dalam kehidupan kami seumur hidup kami, agar kami dituntun kepada jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami yang mendengarkan pekabaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.